Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang merevitalisasi merek. Sebelum masuk pada pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Safingi, yang kedua Tri Justin Handayani, yang ketiga Abdul Haris Idris, dan yang keempat ada Nurhaliza Ali. Di sini kelompok 4 sendiri akan membahas studi kasus tentang merek Nokia. Nokia Corporation adalah sebuah perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi, dan elektronik konsumen multinasional asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Kantor pusat Nokia terletak di Espoo, Finlandia di kawasan metropolitan Helsinki. Nokia adalah perusahaan yang sangat terkenal pada masa akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an, terkhususnya pada industri telepon seluler. Di awal tahun 2000, Nokia memiliki lebih dari 30% pangsa pasar telepon seluler. Namun perusahaan harus mengalami kemunduran akibat banyak kompetitor yang masuk dengan teknologi tingkat lanjut yang mampu menggait dan merebut konsumen Nokia, sekaligus mengurangi pangsa pasar Nokia secara signifikan. Hingga pada akhirnya perusahaan harus menjual lisensi divisi telepon seluler mereka ke Microsoft pada tahun 2013. Meskipun begitu, Nokia tidak bangkrut dan masih menggeluti beberapa bisnis mereka, dan juga upaya perusahaan melakukan pembenahan dengan merevitalisasi merek. Nah, upaya-upaya tersebut yang dilakukan Nokia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan produk yang ditingkatkan. Nokia melakukan produk yang ditingkatkan dengan mengubah produk yang sudah ada sebelumnya, diperbarui atau ditingkatkan dalam beberapa cara untuk meningkatkan kualitas, fitur atau kinerja produk tersebut. Hal itu terjadi ketika Nokia menjual lisensi produk mereka ke Microsoft dan Microsoft menjual ke AMD Global. Perusahaan tersebut melakukan perubahan sebagai upaya mencoba meningkatkan kualitas dengan menggandeng perusahaan lensa ternama asal Jerman, Zeiss Purview, yang berfokus terhadap perbaikan kualitas kamera. Yang kedua, menemukan penggunaan baru. Nokia mampu untuk menemukan atau menciptakan cara-cara baru untuk menggunakan suatu produk atau teknologi yang sebelumnya tidak terpikirkan atau dimaksudkan. Nah, ini menjadi bagian dari perusahaan menemukan penggunaan baru yang dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan daya tarik, mengembangkan pasar baru dan memperkuat posisi merek di pasar sasaran. Bentuk nyatanya saat Nokia merubah fokus bisnis ke industri telekomunikasi, di mana perusahaan menciptakan produk penyedia jaringan 5GB bagi beberapa perusahaan. Dengan cara seperti itu, Nokia mampu mengembangkan pasar baru dan menjadikannya sebagai pasar sasaran, karena prospek yang didapat selama beberapa tahun belakangan ini cukup substansial. Yang ketiga, memposisikan kembali merek. Implementasi Nokia dalam memposisikan merek kembali adalah saat perusahaan mengganti logo perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian penting meninggalkan citra bahwa perusahaan sudah tidak terfokus terhadap bisnis telepon seluler dan mengubah pasar sasaran mereka terhadap bisnis infrastruktur jaringan. Logo baru ini menegaskan nilai yang tiada dalam keahlian jaringan, kepemimpinan teknologi, inovasi perintis, dan kemitraan kolaboratif. Yang keempat, memperbanyak produk dan jasa. Untuk memperbanyak produk dan jasa, Nokia telah mengambil beberapa langkah strategis, termaksud pengembangan produk baru, kerjasama dengan mitra industri, dan akuisisi perusahaan lain. Salah satu cara Nokia memperbanyak produk dan jasa adalah dengan cara mengembangkan produk baru. Mereka terus mengembangkan inovasi di berbagai segmen pasar seperti telekomunikasi, kecerdasan buatan, dan teknologi IoT. Nokia telah mengembangkan berbagai jenis produk jaringan seperti router, switch, dan perangkat lunak jaringan untuk memperluas portofolio produk mereka.